Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi melalui channel saya Suarsono Official. Mari kita bahas beberapa hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, pada kesempatan ini saya akan bahas yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Hal ini, profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan keputusan Mendikbud-Ristek yaitu nomor 22 tahun 2020. Nah, siapa sih tujuan dari Kementerian mencanangkan pelajar Pancasila? Itu tidak lain bahwa pelajar Indonesia sebagai pelajar Pancasila itu memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya dimensi apa yang tercantum di dalam profil pelajar Pancasila itu, yang nilai-nilai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu ada 6. Yang pertama, diharapkan pelajar Pancasila itu yang pertama memiliki bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensinya adalah pelajar Indonesia atau pelajar Pancasila itu adalah berkebinekaan global. Sedangkan yang ketiga, pelajar Pancasila adalah pelajar yang gotong royong. Sedangkan yang keempat, pelajar Pancasila itu adalah memiliki kemandirian atau mandiri. Sedangkan yang kelima, pelajar Pancasila adalah bernalar kritis. Sedangkan yang keenam itu adalah pelajar Pancasila itu akan memiliki karakteristik kreatif. Jadi ada 6 dimensi yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu berarti ada 6 dimensi. Yang pertama adalah berketuhanan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat adalah mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam adalah kreatif. Nah, elemen-elemen apa yang ada dalam masing-masing dimensi tersebut? Mari ikuti penjelasan berikutnya. Baiklah, penjabaran dari 6 dimensi pelajar Pancasila tadi atau profil pelajar Pancasila kita bahas. Dari dimensi yang pertama, bahwa pada profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu dalam hal ini diharapkan pelajar Indonesia itu beriman dan bertakwa Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Itu maksudnya pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ciri-ciri pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu apa? Itu terlihat dari akhlak dalam beragama, akhlak pribadi, jadi kepribadian yang memiliki akhlak kepada manusia, jadi kepada sesama kita memiliki akhlak, dan akhlak kepada alam, jadi kepada lingkungan makhluk selain manusia kita juga berakhlak. Sedangkan yang terakhir adalah akhlak bernegara. Jadi dalam bernegara pun harus dengan akhlak. Itu adalah ciri profil dimensi pada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya dimensi yang kedua adalah berkebinekaan global. Maksudnya bahwa pelajar Indonesia, pelajar Pancasila itu mempertahankan budaya luhur
lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan membentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur lain. Nah, kalau dalam hal ini kuncinya apa? Yang terlihat di dalam berkebinekaan global itu bahwa kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, serta memiliki refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, itu ciri-cirinya. Sedangkan yang ketiga, pada dimensi yang ketiga adalah gotong royong. Nah, pelajar Pancasila atau pelajar Indonesia dalam hal ini yang memiliki pada profil Pancasila itu diharapkan memiliki kemampuan bergotong royong, di mana kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Nah, cirinya apa? Atau elemen yang menyangkut pada gotong royong ini adalah kolaborasi. Ya, adanya kerjasama tadi, kolaborasi. Kedua, kepedulian, yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi, serta mampu berbagi ilmu, berbagi kemampuan yang lain, dan sebagainya. Sedangkan yang keempat adalah dimensi mandiri. Nah, pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, artinya pelajar yang memiliki tanggung jawab serta atas proses dan hasil belajarnya. Nah, jadi pelajar Indonesia yang mandiri itu adalah memiliki rasa tanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Nah, cirinya apa? Bisa terlihat pada proses dimensi mandiri ini adalah adanya kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Sedangkan yang kelima, bahwa pelajar Pancasila itu adalah dimensi bernalar kritis. Nah, pada dimensi ini diharapkan pelajar Indonesia itu mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, ya, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi tersebut, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Nah, dari bernalar kritis ini, pelajar Indonesia itu apa ciri-cirinya? Bahwa yang memiliki bernalar kritis, ciri-cirinya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis, ya, jadi menganalisis serta mengevaluasi penalaran. Selanjutnya adalah merefleksi pemikiran dan proses berpikir dan mengambil suatu keputusan. Nah, itu ciri-cirinya itu. Sedangkan yang keenam pada dimensi profil pelajar Pancasila adalah dimensi kreatif. Maksudnya bahwa pelajar Indonesia itu harus mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, ciri-cirinya apa pada dimensi kreatif ini? Yaitu pada dimensi kreatif terdiri dari menghasilkan suatu gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal juga. Nah, jadi itu. Jadi diharapkan
pada profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi itu dapat dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pada saat belajar maupun di luar belajar atau di luar sekolah. Nah, itu yang diharapkan. Jadi adanya suatu akhlak mulia, beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah mampu berkebinekaan global. Yang ketiganya adalah gotong royong. Selanjutnya adalah mandiri dan bernalar kreatif serta bernalar kritis, serta yang keenam adalah kreatif. Mudah-mudahan apa yang dicanangkan dalam ini disebut dalam profil pelajar Pancasila ini dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dengan sebaik sehingga membentuk suatu bangsa yang baik, suatu bangsa yang memiliki akhlak yang mulia dan kemampuan global, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Itu saja saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.